Ji, mulai. Ya, mulai ta? Iya, mulai. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masuk lagi pada channel YouTube kami yaitu Riza Manisi. Insya Allah semua akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang yaitu apa itu arti sebuah kesurupan atau kerasukan. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan bahwasanya kesurupan adalah suatu perubahan yang tampak pada diri seseorang yang mana mengalami perubahan dikarenakan ada penyebab dari makhluk lain ataupun jin atau makhluk yang tidak tampak oleh kasat mata. Oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kesurupan, maka sudah pasti dia ini dalam alam bawah sadar dia ini mengalami perubahan yang tidak mungkin dia lakukan seperti mana biasa. Ya, bisa-bisa dia sebenarnya orangnya pendiam, bisa ngomong sendiri, ngomel-ngomel sendiri, nangis dan lain sebagainya. Ada lagi mungkin dia orangnya biasaan dengan kegiatan yang ceria, suka ngobrol, suka ngomong, tapi suatu saat dia mengalami perubahan diri, merenung dan lain sebagainya. Itu berarti ada sesuatu dalam tanda kutip yaitu berbeda dalam dirinya. Bisa jadi dia kemasukan atau kesurupan. Oleh karena itu ada beberapa penyebab dari seseorang apabila mengalami kesurupan. Yang pertama yaitu dia jarang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jarang beribadah. Ketika Allah memerintahkan dia sholat, aqimus sholah, dirikanlah sholat, tapi dia meninggalkan sholat itu. Ketika Allah memerintahkan untuk iqra'ul qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka ketika kita disuruh Allah untuk membaca Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, tetapi dia meninggalkan Al-Quran, itu sama saja berarti dia sudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jarang beribadah kepada Allah. Maka mudah bagi makhluk yang lain atau bangsa jin yang lain ini untuk masuk ke dalam diri dia. Karena apa? Karena dalam diri dia ini ada kekosongan dalam diri dia. Benar wujudnya manusia, tapi manusia yang kosong jiwanya tidak pernah dia lakukan untuk zikir kepada Allah, untuk tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah, sembahlah Tuhan kalian yang mana telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga menyembah kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan hari ini yaitu ciri-ciri orang yang sering kesurupan bisa jadi karena dia jauh dari Allah, jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua yaitu dia meremehkan suatu tempat yang mana dianggap tempat itu angker atau tempat yang gaib, ya. Tetapi dia meremehkan, itu tidak ada itu jin, tidak ada itu penyebab yang lain. Oleh karena itu, ketika dia sudah meremehkan, akhirnya apa yang terjadi yaitu dia kencing sembarangan, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia, sehingga apa? Ada gangguan-gangguan dari alam lain masuk ke dalam diri dia, seperti itu. Yang ketiga yaitu dia seringnya melamun. Tidak ada kegiatan apapun dia melamun, karena ada masalah dia melamun, stres dan lain sebagainya, bengong. Inilah yang menjadi penyebab diri dia kosong, alam sadar dia kosong, sehingga mudahnya makhluk yang lain atau bangsa jin yang lain menguasai diri dia. Ini penyebab dari yaitu mudahnya manusia itu kesurupan atau kerasukan. Dan selanjutnya yaitu bisa jadi ada unsur kesengajaan dari manusia itu sendiri, ya. Mungkin dia tidak suka dengan tetangganya, tidak suka dengan sukses saudaranya. Dia datang ke orang pintar untuk dengan unsur kesengajaan membuat seseorang ini yang tidak dia sukai, yaitu untuk apa? Menjadikan sakit. Berapa bulan kakinya sakit, tidak berjalan, perutnya sakit, tidak bisa melakukan BAB dan lain sebagainya, sesak nafas, badannya pegal-pegal dan lain sebagainya. Ada unsur kesengajaan dari pihak lain untuk memasukkan barang sesuatu yang tidak tampak oleh mata tadi, yaitu jin, ke dalam diri seseorang. Lalu bagaimana caranya untuk kita agar terhindar dari rasa atau kesurupan atau kerasukan ini? Yang utama, paling utama yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah, yakin dengan al-imanu bil ghaib, iman kepada hal-hal yang gaib. Kenapa? Karena kalau kita sudah beriman kepada yang gaib, maka kita meyakini ada dunia selain dunianya manusia itu sendiri. Kita meyakini ada dunia, alam kehidupan selain kehidupan manusia sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita ketika melakukan sesuatu, kita melangkah dengan berhati-hati, ya. Kita melakukan sesuatu, kita berdoa, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Kita mau melakukan sesuatu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca surah Al-Fatihah. Ketika mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan bacaan-bacaan doa, dengan baca-bacaan kita memohon perlindungan kepada Allah, insya Allah kita akan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan, keluar rumah, dalam perjalanan, kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah insya Allah kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika apa yang terjadi ketika orang terjadi kesurupan di hadapan kita, satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya ketika ada orang kesurupan, langsung cepat cari pada ahlinya, kembali pada ahlinya, orang yang ahli ruqyah, orang yang bisa ruqyah, orang yang bisa mengeluarkan jin dari tubuh diri manusia tersebut. Kenapa harus ahlinya? Dalam hadis disebutkan, idza fusidal amru ila ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Apabila sesuatu diserahkan pada selain ahlinya, fantadhiri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Kalau tidak bukan pada ahlinya, seorang yang sakit, dia sakit perut, dia panas, dia greges, lalu dia ada sakit jantung dan sebagainya, tidak sekerahkan pada ahlinya, pada pengobatan, yaitu ke dokter, datang ke rumah sakit, penyembuhan medis dan sebagainya, maka tidak akan menemukan kesembuhan. Sama dengan orang kesurupan, ketika dia kesurupan, maka
datangi, minta tolong, datang ke kiai, ke ustadz yang bisa khusus memang untuk ahli ruqyah. Dengan begitu insya Allah, kalau hanya kita minta tolong pada orang-orang yang tidak tahu atau bukan ahlinya, ini yang nanti menyebabkan sesuatu yang terjadi pada diri seorang tersebut bisa jadi lebih parah apa yang dirasakan oleh seorang pasien tadi. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, pesan terakhir dari saya, tetap kita tahan diri. Apabila kita tidak menyukai seseorang, tidak menyukai saudara kita, jangan pernah kita ngambil keputusan untuk menyakiti diri saudara kita ataupun teman kita ataupun tetangga kita. Karena apa? Dengan begitu insya Allah kita dengan menjaga diri kita mendekatkan diri kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, insya Allah kita akan dijauhkan dari Allah, yaitu apa? Barang-barang yang akan mengganggu diri kita, barang-barang yang mengganggu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kita perkuatkan iman kita, kita perkuatkan ibadah kita, insya Allah barang tersebut tidak akan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi intinya, ayo kita sama-sama bermuhasabah diri, yaitu mengoreksi diri kita. Kenapa kok terjadi kesurupan pada diri saya? Oh, berarti kita masih kurang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kurang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya tutup dengan penguatan diri kita, keimanan kita. Ketika iman itu kuat, insya Allah hal-hal yang mengganggu, yang tidak tampak oleh mata tidak akan pernah bisa mendekat pada diri kita. Mungkin begitu saja dari saya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.